Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube Akademik Asrama ITB. Sebelumnya, kenalin kembali, nama aku Aris Ardiansyah. Aku sebagai salah satu tutor akademik fisika Asrama ITB. Nah, seperti sudah dilihat ya di judul video ini, kita sekarang udah masuk ke tutorial asinkron 7 dengan materi termodinamika. Nah, mungkin sebelum masuk ke soal-soalnya, latihan soal, kita bakalan ngeringkas dulu, nge-review materi dulu. Secara umum, kita bakalan mempelajari ini tentang hukum nol, satu, dan hukum 2 termodinamika. Secara singkat, hukum nol termodinamika itu ngebahas tentang kesetimbangan. Jadi, intinya gini, ketika ada tiga buah benda, benda A, benda B, dan benda C. Nah, ketika benda A itu setimbang dengan benda B, misal karena kita sentuhin, dan benda B di saat yang sama juga benda B itu setimbang dengan benda C, maka bisa dikatakan bahwa benda A itu bakalan setimbang dengan benda C. Mungkin hukum termodinamika, nol termodinamika secara singkatnya gini doang sih, nggak ada hitungan yang gimana-gimana, ini lebih ke teoritis doang gitu. Oke, lanjut ke hukum satu termodinamika. Termodinamika. Nah, di hukum satu ini tuh intinya tentang konservasi energi. Konservasi energi. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya di SMA tentang hukum ini. Intinya dia tuh menjelaskan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Mungkin aku bakalan kasih contoh kayak gini. Misal ada sebuah apa ya, anggap aja sebuah panci, terus di atasnya tuh dikasih sebuah tutup yang bisa naik turun. Ini tutupnya tuh bisa naik turun. Terus di bawahnya tuh dikasih api gitu. Nah, lama-kelamaan si tutup pancinya itu pasti bakalan naik karena tekanan yang ada di dalam si panci. Jadi naik bakalan ke gini gitu. Dan suhu di dalam si pancinya pun pasti bakalan lebih panas. Jadi kalau misalnya kita gambarkan ya secara termodinamika, jadi api memberikan kalor atau Ki ke si panci sehingga menaikkan suhu dalam panci sehingga menyebabkan energi dalam atau EIN-nya itu delta EIN-nya itu meningkat. Jadi dia menghasilkan delta EIN dan mengangkat tutup si panci. Nah, karena terdapat perubahan volume di si panci itu, maka akan menghasilkan kerja W. Sehingga jika kita tuliskan dalam bentuk persamaan, Q bakalan sama dengan W tambah delta EIN. Atau jika dibalik, maka delta EIN, energi dalam yang dimiliki si panci itu bakalan sama dengan Q, kalor yang diberikan dikurangi dengan W, kerja yang dilakukan oleh panci tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas kasus khusus di mana isi dari si panci itu sekarang diubah jadi gas ideal. Oke, jadi kita bakal ngebahas gas ideal. Nah, di gas ideal ini tuh ada 4 proses khusus. Pertama, ada yang namanya proses isobarik atau tekanannya tetap. Buat contohnya mungkin sama kayak yang di atas ya. Ini tuh namanya proses isobarik, di mana si tutup panci ini tuh beratnya selalu sama. Jadi dia akan menekan panci ke bawah dan menghasilkan tekanan di dalam panci yang akan selalu sama. Ini W-nya sama, sama kayak ini, gitu. Nah, untuk proses isobarik ini tuh I-nya itu akan eh, apa ya, akan bernilai sebesar N
CP delta T. Dan W atau usaha yang dilakukan akan bernilai P kali delta V. Gitu. Nah, proses selanjutnya itu ada proses isotermal. Yes, isotermal. Dan itu intinya suhunya dijaga tetap. Jadi kalau misalnya kita masukin termometer di dalam si panci ini, misalnya dimasukin termometer, suhunya itu bakalan selalu tetap di semua waktu gitu. Jadi tidak berubah. Nah, karena suhunya tetap, maka energi dalamnya itu delta E-nya sama dengan nol karena tidak ada perubahan suhu, maka tidak ada perubahan energi dalam. Dan sehingga Q delta E in sama dengan Q min W. Delta I-nya nol, maka Q-nya bakalan sama dengan W. Kalor yang dihasilkan akan diubah seluruhnya menjadi usaha gitu. Selanjutnya ada yang namanya proses adiabatik. Itu intinya eh, tidak ada kalor yang masuk. Yang masuk. Mungkin buat contohnya kayak termos ideal ya. Jadi di termos ideal kan nggak ada apa ya kalor yang keluar dan masuk sehingga tidak terjadi ya perpindahan kalor gitu. Jadi Q-nya itu bakalan sama dengan nol sehingga delta E-nya akan sama dengan min W. Jadi perubahan energi dalamnya itu tergantung dengan negatif kerja yang dilakukan gitu. Dan proses terakhir ada yang namanya proses isohorik atau volume tetap. Mungkin kalau volume tetap, kalau di contoh ini tuh ketika si tutupnya tuh kita segel gitu. Jadi dia nggak bisa naik turun lagi. Ya. Nah, di proses isohorik ini tuh karena volumenya tetap, maka usaha atau kerja yang dilakukan itu sama dengan nol karena tidak ada perubahan volume. Sehingga delta E in, perubahan energi dalamnya itu bakal sama dengan kalor yang diberikan. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke hukum dua termodinamika. Dinamika. Nah, intinya hukum dua termodinamika itu membicarakan masalah entropi. Jadi, hukum dua termodinamika itu bilang entropi dari sebuah sistem tertutup itu akan selalu naik atau minimal tidak akan berubah dan tidak akan pernah turun. Jadi, delta S, entropi, perubahan entropi, itu bakalan selalu lebih besar atau sama dengan nol dan tidak akan pernah mungkin lebih kurang dari nol. Nah, ini tuh punya dampak eh, efisiensi ya. Jadi dampaknya tuh akan eh, memberikan bahwa di dunia nyata tuh tidak ada sebuah alat yang bisa mengkonversi sebuah energi ke energi yang lain secara sempurna. Jadi contohnya gini, misal sebuah pemanas listrik, anggap aja ini pemanas listrik lah ya. Itu kan dapat eh, energi ya, dapat key in, dapat energi dari listrik dan akan digunakan menghasilkan W kerja untuk memanaskan air. Nah, tapi si key in itu bakalan lebih besar daripada W. Jadi kerja yang dihasilkannya itu bakalan lebih kecil daripada energi yang masukannya dan akan selalu ada key out. Key out. Key outnya itu bisa berupa panas yang menyebar ke lingkungan, bisa berupa bunyi dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, makanya dalam sebuah proses perubahan energi itu pasti akan selalu ada eh, energi yang terbuang gitu sehingga kita butuh sebuah rumus baru yang untuk menyatakan tingkat eh, terbuangannya itulah gitu dan adalah apa yang disebut dengan efisiensi gitu.
Efisiensi itu rumusnya intinya kerja yang didapatkan dibagi dengan kalor yang masuk. Nah, karena dari sini terlihat bahwa key in kalor yang masuk itu kan sama dengan key out kalor yang keluar dikurangi dengan ditambah dengan kerja. Maka kerja sama dengan key in yang masuk, kalor masuk dikurangi dengan kalor yang keluar. Nah, ini kalau kita masukin ke persamaan ini, maka akan menghasilkan persamaan baru. Berarti key in min key out per key in. Atau sama dengan 1 min key out per key in. Nah, ini rumus efisiensi dari sebuah mesin. Nah, tapi kalau misalnya mesinnya ideal ya, ada yang disebut dengan mesin Carnot. Mesin Carnot. Intinya mesin Carnot itu ketika sebuah mesin itu bisa ideal, mesin Carnot, eh, Q in itu bakalan sama dengan P in. Jadi eh, kalor yang masuk itu bakalan sama dengan suhu tempat masuknya, dan Q out juga bakalan sama dengan P out. Jadi kita bisa tuliskan kembali efisiensi sebuah mesin itu bakalan sama dengan 1 min T out, ya, T out per T in gitu. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke latihan soal. Ini aku ambil beberapa soal dari soal-soal tutorial tahun lalu dan beberapa soal ujian tahun lalu gitu. Oke, langsung aja masuk ke soal yang nomor 1. Jadi ceritanya di sini tuh ada diagram T terhadap V, di mana diagram tuh ada beberapa garis nih, ada AB, AC, AD, AE, dan AF. Dan yang ditanya adalah pertama, garis mana yang menunjukkan garis isotermal. Ini mah gampang lah ya, kan isotermal tuh ketika suhunya selalu sama. Berarti di sini yang selalu sama tuh berarti AE gitu. Berarti untuk A itu AE. Isotermal tuh dari A ke E karena suhunya tidak berubah gitu. Kedua, isobarik. Nah, isobarik itu kan tekanannya yang tidak berubah, tekanannya yang konstan. Di sini kan kita cuman ada eh, T sama V doang kan ya, temperatur sama volume doang. Kita belum tahu nih P-nya berapa. Tapi kan berarti kita harus cari dulu nih P-nya yang mana yang P-nya itu konstan. Nah, karena di sini dia dibilang monoatomik ideal, maka kita bisa menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Nah, kalau misalnya kita masukin ya, di gas itu kan N jumlah molnya sama R tetapannya itu bakalan selalu sama. Jadi, dan karena ini isobarik, maka tekanannya juga akan selalu sama. Jadi, V1 per T1 itu sama dengan konstan, sehingga V1 per T1 bakalan sama dengan V2 per T2 itu. Kalau kita masukin ya, berarti V1-nya V0, terus T1-nya T1 aja, terus V2-nya 2V0 per T2-nya T2. Oke, ini bisa dicoret ya. Dari sini kita dapatkan T2 tuh sama dengan 2 kali T1. Nah, dari gambar di sini yang benar tuh berarti T2-nya 2 kali T0. Berarti yang ini yang C ya, 2T0 ke sini. Nah, berarti jawabannya buat yang B itu, yang isobarik tuh lintasan yang AC. Bentar. Ini lintasan AC. Terus selanjutnya, oh, oke, selanjutnya yang C ya. Jadi adiabatik. Nah, jadi di adiabatik tuh ada rumusnya. Rumusnya tuh T1 kali V1 pangkat lambda min 1 bakalan sama dengan T2 V2 lambda min 1. Nah, ketika kita masukin T1-nya tuh kan T0. V1-nya tuh V0 pangkat lambda min 1 sama dengan T2-nya
tetap T2, V2-nya 2 kali V0 pangkat lambda min 1. Nah, karena ini gas monoatomik ya, seperti dibilang di sini, monoatomik, maka lambdanya itu bakalan sama dengan 5/3. Sehingga jika kita masukin T0 kali V0 pangkat 5/3 dikurangi 1, 2/3 sama dengan T2 kali 2 pangkat 2/3. Bentar, kalkulator. 2 pangkat 2/3, 1,59. 1,59 V0 pangkat 2/3. Aduh, pangkat 2/3. Nah, di sini ada yang sama, coret. Maka T2 sama dengan T0/1,59. Itu sekitar 0,6 V0. Gitu. Dan jawabannya yang F berarti ya. Jawabannya lintasan yang AF. Dan AF. Terus lanjut pertanyaan D. Proses manakah entropi gas berkurang? Nah, seperti yang tadi dijelasin ya, karena hukum dua termodinamika menjelaskan tidak pada suatu sistem tertutup tidak mungkin entropi gas berkurang. Jadi jawabannya tidak ada. Gitu. Selanjutnya nomor 2. Jadi diketahui satu mol gas ideal mengalami proses dalam mesin yang beroperasi pada siklus seperti pada gambar ini. Proses BC dan DA bersifat reversibel dan adiabatik. Oke, kita analisis satu-satu dulu ya. Berarti dari A ke B, dia itu kan tekanannya sama. Berarti ini eh, tekanannya sama. Terus dari B ke C, dia tuh adiabatik. Dari C ke D, dia tekanannya sama. Dan dari D ke A, dia adiabatik. Oke. Pertama, ditanyakan, apakah gas tersebut merupakan gas monoatomik, diatomik, dan atau poliatomik. Nah, buat mengetahuinya, kita bisa menghitung nilai gamma. Menghitung nilai gamma, habis itu kita bisa lihat nih dari nilai gamma itu, apakah dia bersifat monoatomik, diatomik, atau poliatomik. Oke, kita bisa langsung aja. Nah, untuk mencari nilai gamma, kita bisa melihat ini proses dari D ke A sama ya dari proses D ke A. Jadi kan kita tahu kalau misalnya di proses diabatik tuh ada rumus kayak gini. P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Nah, kita anggap proses satunya itu sebagai titik D dan proses duanya itu sebagai titik A. Jadi PA pangkat gamma sama dengan PB VB pangkat gamma. Itu. Nah, sekarang kita masukin aja ke rumusnya. PA bar kok PA sih? Sorry salah. Ini maksudnya PD, ini maksudnya PA gitu. Nah, PD itu PO/32 dikali VD 8P0 0 pangkat gamma bakalan sama dengan PA P0 dan VA-nya P0 pangkat gamma. Oke. Berarti di sini ini bisa VO/32 dikali 8 pangkat gamma. Ini VO pangkat gamma sama dengan P0 kali VO pangkat gamma. Nah, ini ada yang sama, mungkin bisa saling menghilangkan ya. Ini VO sama gammanya saling menghilangkan. Berarti 8 pangkat gamma sama dengan 32. Berarti 8 pangkat berapa yang hasilnya 32?
Berarti gamanya sekitar 5/3. Nah, dari sini kita tahu nih bahwa gas ini itu gamanya 5/3. Dan kita juga tahu kalau gas yang memiliki gamma 5/3 adalah gas monoatomik. Berarti gas yang eh, bekerja pada mesin itu, yang bekerja pada mesin, merupakan gas monoatomik. Gitu. Nah, lanjut soal yang B-nya. Dia kan tanya berapakah efisiensi mesin. Nah, untuk mengetahui efisiensi mesin, maka kita harus menentukan QH dan QL yang eh, ada pada mesin itu. QH itu kalori yang masuk dan QL itu kalori yang keluar. Nah, pada siklus ini, kalori yang masuk itu terjadi pada proses AB. Dan yang keluar tuh terjadi pada proses CD. Dan pada proses BC dan DA itu tidak terjadi eh, pengeluaran atau penambahan kalor karena dia berada pada proses adiabatik gitu. Oke, pertama kita cari QH dulu. Nah, itu kita menggunakan rumusnya N CP delta T. Nah, pada gas monoatomik nilai CP-nya itu sekitar 5/2R. Dan delta T-nya itu berarti TB min TA. Nah, tapi kita kan belum tahu nih nilai TB kurang TA itu berapa. Makanya kita agak ubah sedikit bentuknya menjadi gini. Jadi TA TB per TA min 1. Nah, kenapa kita ubah? Karena nilai TB dan TB per TA kita bisa cari menggunakan eh, persamaan gas ideal yang PV sama dengan nRT. Nah, nanti teman-teman kalau coba dapat ini menggunakan persamaan ini PV sama dengan nRT dengan PV nRT akan didapatkan karena ini NR-nya kan akan selalu sama ya dan P-nya tuh tekanannya sama, berarti kan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, menggunakan rumus ini, teman-teman bakalan dapatkan TB per TA-nya itu sekitar 2 gitu. Tinggal masukin aja sama dengan berarti 5/2, 5/2 N R TA dikali 2 min 1. Itu berarti sisanya tinggal 5/2 N R T A gitu. Nah, kita supaya lebih enak lagi, kita ubah bentuk NRTA ini sama kayak persamaan garis ideal yang ini, kita ubah jadi VA kali VA gitu. Jadi sama dengan 5/2 VA kali VA. Dan dari diagram di atas, kita kan udah tahu ya nilai VA-nya itu V0 dan nilai PA-nya tuh P0 gitu. Jadi kita tinggal masukin sama dengan 5/2 P0 kali V0. Oke, udah dapat nih nilai nilai QH-nya. Sekarang kita nyari nilai QL-nya. Rumusnya masih sama, pakai yang ini, N CP delta T. Oke, N CP-nya masih sama, 5/2R. Bedanya suhunya aja. Suhunya sekarang berarti QL eh, TD min TC. TD min TC. Tuh. Nah, sama diubah bentuknya kayak yang tadi 55 N 5/2R TD per TD TD per TC, oh ini TC min 1 gitu. eh Kebalik deh supaya lebih enak, mendingan kita ini TD aja.
Jadi ini TD, ini 1 min TC per TD. Gitu. Nah, sama menggunakan rumus ini, PP sama dengan nRT, kita dapatkan nilai TC per TD itu sama dengan 2. Nah, sehingga jika kita masukkan, berarti N 5/2 R TD ini 1 min 2. Nah, sama dengan negatif 5/2 N R TD. Gitu. Nah, NRTD berarti kita ubah lagi, berarti min 5/2 PD VD. Kayak gitu. Nanti kita masukin PD-nya berapa. Tekanan di D 8 sama dengan min 5/2 dikali 8 P0 dikali VD-nya. Oh, salah. Oh, ini maksudnya 8 V. Ini V. Hapus dulu. Eh, Nah, ini nilai V0 dikali nilai V-nya tuh V0/32. V0/32. Jadi sama dengan seperempat dikali yang negatif, seperempat dikali 5/2 dikali V0/0. Nah, kita sekarang udah ketahui kan nilai ini QH, ini QL. Berarti kita bisa menentukan efisiensinya dengan menggunakan rumus ini kan ya, QH min QL per QH, atau sama dengan 1 min QL per QH. Yang masukin aja deh, berarti 1 min QL-nya min 1/4 min 1/4 dikali 5/2 per 2. Oh enggak, berarti ini nggak usah dimasukin minnya, karena dia hanya menandakan bahwa kalornya itu hilang. Di seperempat kali 5/2 kali V0 kali V0 dibagi QH-nya 5/2 per 2 V0 V0. Maka sama dengan 1 min 1/4 sama dengan 0,75, sehingga efisiensinya 75%. Oke, gitu deh. Nah, lanjut ke soal selanjutnya. Jadi diketahui sebuah freezer dan merupakan mesin mesin Carnot, jadi dia ideal ya. Terbalik mengekstra 42 kilojoule sebagai panas pada 15 derajat Celcius. Dengan koefisien kinerjanya 5,7, temperatur kamarnya 30,3. Yang tanya berapa banyak A energi per siklus dikirim sebagai panas ke ruangan, dan B kerja per siklus yang diperlukan untuk menjalankan freezer. Oke. Pertama energi per siklus dulu ya. Nah, kita kan tahu ya koefisien kinerja atau biasa ditulis KC. Itu tuh rumusnya IL per IH min QN. Sehingga bisa ditulis lagi QH-nya tuh bakalan sama dengan QL dikali 1 ditambah KC per KC. Gitu. Kalau misalnya kita masukin ya nilai-nilainya, QL itu berarti di suhu yang rendah, berarti 42 dikali 1 ditambah KC-nya 5,7
dibagi 5,7. Nah, itu tuh kalau dihitung bakalan sekitar 49 kilojoule. Oke, terus yang nomor B, kerja per siklus. Berarti yang tanya W ya. Kita kan tahu ya, W itu bakalan sama dengan QH min QL. Nilainya QH-nya 49 dikurangi QL-nya 42. Maka sama dengan 7 kilojoule. Nah, oke, soal terakhir ya. Kita disuruh menghitung nilai entropi pada 3,2 mol gas monoatomi yang mengalami proses reversibel pada temperatur 380 Kelvin ke 425 Kelvin. Nah, untuk gas ideal yang kita bisa menggunakan rumus ini, delta S sama dengan N R L ln PV per PI ditambah NCV ln TF per TI. Nah, tapi rumus ini tuh syaratnya gasnya itu harus ideal ya. Kalau nggak ideal, nggak bisa. Nah, lanjut tinggal masukin aja. Nah, karena ini volumenya konstan, jadi PF per PI-nya bakalan sama dengan 1, dan lawan 1 kan sama dengan 0. Jadi ini bakalan 0, ditambah N-nya 3,2, CV. Nah, seperti kita tahu, pada gas ideal monoatomik, CV-nya itu 3/2 dikali ln TF-nya itu 425 per 380. Nah, kalau dihitung tuh nanti nilai entropinya bakalan dapat sekitar 4,46 Joule per Kelvin. Nah, oke. Mungkin sekian aja ya buat tutorial sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Oke, sekian. Terima kasih.